Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Maria Dona Trismeo, NIM 1723030018, kelas B semester 7 reguler sore. Tugas review ketujuh mata kuliah yang diambil perencanaan dan kebijakan sosial. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil review saya. Kesehatan dan pekerjaan sosial, praktik, kebijakan dan riset menurut Giana C. Hayaman, PhD, LMSEW, dan LNP Kongres DSW, LCSW. Yang pertama, perubahan lanskap dan pekerjaan sosial peran. Pengantar kesehatan dan pekerjaan sosial. Sepanjang sejarah, pekerjaan sosial telah memainkan peran penting dalam perubahan perawatan kesehatan sistem pengantar. Di pergerakan rumah, permukiman, hingga saat ini, pekerjaan sosial profesional adalah bagian penting dari jalinan perawatan kesehatan, melayani beragam individu di seluruh tentang hidup, berlatih dan berbagai pengaturan perawat kesehatan, mengadvokasi untuk meningkatkan akses dan menangani kebutuhan yang terus meningkat dari populasi yang paling rentan. Bab ini menyoroti riwayat kesehatan dan pekerjaan sosial, termasuk peran pekerjaan sosial saat bekerja dan populasi yang beragam. Ini menggarisbawahi kontribusi unik yang dibuat pekerjaan sosial dan tantangan yang mereka hadapi dalam praktik, kebijakan, dan penelitian selama dekade terakhir. Sistem perawatan kesehatan di Amerika Serikat telah perubahan substansial, seringkali didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kualitas perawatan, mengandung eskalasi biaya, meningkatkan akses, dan meningkatkan hasil perawatan kesehatan. Dari 2009 hingga 2014, pengeluaran perawatan kesehatan telah melambat di Amerika Serikat, tetapi baru-baru ini mulai bangkit kembali. Perbandingan belanja perawat kesehatan lintas nasional menunjukkan bahwa Amerika Serikat masih melebihi negara lain, membelanjakan 17,8% dari domestik bruto produk pada perawatan kesehatan. Undang-Undang Perlindungan Pasien dan Perawatan Terjangkau 2010 telah dijelaskan sebagai undang-undang perawatan kesehatan paling penting yang diberlakukan di Amerika Serikat sejak penciptaan di Medicaid dan Medicare pada tahun 1965. Pekerjaan sosial dapat memainkan peran penting dalam melakukan advokasi dan berkolaborasi dengan individu, keluarga, komunitas, dan profesional lainnya untuk membentuk masa depan kesehatan dan perawatan kesehatan. Sebelum membahas peran bekerja sosial di perawat kesehatan ini, sangat berharga untuk memahami perspektif historis dari kesehatan dan pekerjaan sosial. Latar belakang atau perspektif sejarah. Persimpangan pekerjaan sosial dan kesehatan dapat ditelusuri kembali ke masa Misabet miskin hukum 1601 di Amerika kolonial. Nyatanya, Almahus pertama kali dibangun menjadi rumah individu yang miskin, cacat, atau tidak memiliki keluarga untuk merawat mereka. Satu dari Almahus pertama didirikan di Boston pada pertengahan 1600-an. Pada 1713, William Penn mendirikan rumah sakit makan dekat Finlandia untuk melayani pendudukan Quaker. Di New York, rumah miskin kota New York yang kemudian dikenal sebagai Rumah Sakit Bellevue dibangun 1737. Di tahun-tahun berikutnya, urbanisasi dan industrialisasi secara signifikan mengubah wajah Amerika. Pada tahun 1830-an, sebagian besar kota Amerika telah mengadopsinya. Bantuan miskin berbasis institusius pada tahun 1847. Perawatan kesehatan selanjutnya dibentuk oleh pembentukan American Medical Association yang berfokus pada pengembangan dan menetapkan standar seragam
untuk etika, pendidikan, pelatihan, dan praktik. Organisasi amal berbasis gereja dan sekuler terus mengenali cara-cara untuk mengatasi masalah kemiskinan dan imigrasi. Pendekatan ilmiah untuk amal mengarah ke investigasi dan pendaftaran untuk individu yang membutuhkan amal. Padahal di tahun 1877 yang pertama, Amerika didirikan dari Buffalo Coast tumbukan di seluruh negeri. Sebagai tanggapan lebih lanjut terhadap industrialisasi dan imigrasi, perpindahan rumah pemukiman difokuskan pada reformasi sosial dan penyebabkan kemiskinan lingkungan. Berdasarkan Tract Denner 1999, tujuannya adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kelas dan ras, untuk menghilangkan sumber kesusahan, dan untuk meningkatkan kehidupan perkotaan di kondisi kerja. Pada tahun 1889, Jane mendirikan Hull House di Chicago. Itu menjadikan pusat keterlibatan sipil dan sosial, penelitian dan advokasi untuk kesehatan dan kesejahteraan penduduk yang dipengaruhi oleh kondisi kawasan industri ke kota. Pada tahun 1893, Lillian Wald mendirikan Henry Street Settlement atau rumah pemukiman. Keterlibatan pekerjaan sosial dalam kesehatan masyarakat juga ditelusuri kembali ke gerakan rumah permukiman. Jabot menyadari bahwa pentingnya masalah sosial dan mental saat menangani kebutuhan medis pasien. Dalam satu bukunya Pelayanan Sosial dan Seni Penyembuhan, ia menulis sebuah bab berjudul Kerja Tim Dokter, Pendidik, dan Pekerja Sosial dan menghasilkan perubahan dalam 3 profesi. Yang mengakui pentingnya profesi yang berbeda. Cabot menganggap faktor non-otomatis seperti kehidupan kondisi dan nutrisi. Sebagai pusat perawatan, Richard Cabot bekerja dengan Garnet Pelton dan Ida Cannon untuk mengatur Departemen Pekerjaan Sosial Formal yang bekerja dengan pasien rawat di rumah sakit umum. Pusat medis Johns Hopkins di Baltimore adalah salah satu unit rawat inap pertama. Munculnya pekerjaan sosial di rumah sakit, keduanya pengaturan memajukan bidang perawatan kesehatan. Dengan pertumbuhan pekerjaan sosial rumah sakit, kesehatan masyarakat, dan perluasan perbidangan untuk rumah permukiman di seluruh negeri, pembaharu termasuk banyak masyarakat pekerja membentuk platform Partai Progresif pada tahun 1912. Ini memajukan munculnya asuransi sosial kesejahteraan anak dan kebijakan ketenagakerjaan. Pada tahun 1915, Flexner mempertanyakan pekerjaan sosial sebagai sebuah profesi. Perdebatan tentang laporan ini ditantang dan berlanjut selama bertahun-tahun. Pekerja sosial terus mendefinisi profesi dan memainkan peran integral dan penyediaan, penyampaian layanan dan intervensi untuk menangani fisik individu dan kebutuhan perawat kesehatan mental. Hak atas perawat kesehatan. Menurut Kathleen Gabel, pendekatan berbasis hak terhadap kesehatan yang berkembang dalam beberapa dekade setelah PD2 cukup banyak lebih dari sekedar akses ke layanan perawatan kesehatan dan mencakup layanan pendidikan dan pengembangan lingkungan yang membantu kita menjalani kehidupan yang memuaskan. ICSCR mengacu pada faktor-faktor sebagai penentu yang mendasari kesehatan. Intinya adalah bahwa dari pendekatan berbasis hak, kesehatan bersinggungan dan saling bergantung. Dengan hak, itu layanan yang membantu individu memperoleh kesejahteraan itu tidak dapat dibatasi atau dibuat eksklusif populasi tertentu. Hak atas kesehatan harus universal dan non-diskriminatif dan inklusif.
Pendekatan berbasis hak juga menghargai proses tersebut dan menganjurkan agar masyarakat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terkait kesehatan di semua tingkat pemerintah. Fasilitas barang dan jasa juga harus menghormati medis etika, peka gender dan sesuai budaya. Dengan kata lain, seharusnya begitu dapat diterima secara medis dan budaya serta dapat diakses oleh semua. Pendekatan berbasis hak dalam banyak mirip dengan pendekatan pekerjaan sosial. Karena pada dasarnya keduanya pendekatan adalah menghormati martabat dan nilai semua individu. Ada diskusi ekstensif di masyarakat saat ini tentang hak atas perawatan kesehatan. Tujuan pembangunan berkelanjutan atau PBB yang berlaku untuk dikembangkan sebagai serta negara berkembang membuat daftar salah satu tujuannya sebagai kesehatan dan kesejahteraan yang baik. Itu tujuan untuk memastikan hidup sehat dan mempromosikan kesejahteraan orang-orang di segala usia sangat bermanfaat target khusus termasuk mengurangi kematian ibu dan bayi serta meningkatkan kehidupan harapan. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, jika dibandingkan dengan yang dikembangkan lainnya, negara catatan Amerika Serikat tentang hasil kesehatan ini dapat ditingkatkan. Itu Federasi Internasional Pekerjaan Sosial tentang Kesehatan menyatakan bahwa kesehatan merupakan masalah hak asasi manusia yang fundamental dan keadilan sosial serta pengikat sosial bekerja untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kebijakan, pendidikan, penelitian, dan praktik. Semua orang memiliki hak yang sama untuk menikmati kondisi dasar yang menopang kesehatan manusia. Ini syaratnya meliputi taraf hidup nominal untuk mendukung kesehatan dan berkelanjutan dan lingkungan yang mempromosikan kesehatan. Semua orang memiliki hak yang sama untuk mengakses sumber daya dan layanan yang promosi kesehatan dan mengatasi penyakit, cedera, dan gangguan. Termasuk layanan sosial, IFCW akan menuntut dan terus bekerja untuk mewujudkan hak-hak universal ini melalui pengembangan, artikulasi, dan pengajaran kesehatan yang berkeadilan sosial dan kebijakan sosial. Teori hukum menjelaskan mengapa otoritas hukum harus digunakan mengenali prinsip-prinsip RTHC. Menurut WHO, tujuan perawatan kesehatan universal adalah ekspresi praktif dari kepedulian terhadap kesehatan, keadilan, dan hak atas kesehatan. Perubahan fokus pada perawatan kesehatan. Pengeluaran untuk perawatan kesehatan di Amerika Serikat seringkali berfokus pada perawatan dengan lebih sedikit penekanan dan pencegahan. Kondisi kronis yang tidak dapat menular dan dapat dicegah tidak dapat terjadi. Pendekatan berbasis hak lebih jauh memperdayakan pekerjaan sosial untuk melakukan verifikasi lintas sistem untuk pendekatan holistik terhadap kesehatan. Karena pengeluaran perawatan kesehatan merupakan bagian penting dari ekonomi Amerika Serikat, tantangannya adalah untuk menentukan bagaimana merestrukturisasi pengiriman dan pembayaran untuk meningkatkan kualitas dan akses ke perawatan. Pekerjaan sosial harus mengambil tempat di meja untuk berkembang dan meningkatkan pendekatan inovatif dan model pemberian layanan perawatan kesehatan. Mengilustrasikan beberapa pertimbangan untuk kesehatan dan kesehatan merawat anggota masyarakat. Di sepanjang buku ini banyak dari bidang dibahas terutama karena berdampak pada kesehatan dan perawatan kesehatan. Meskipun tidak lengkap, ini 8 bidang adalah akses, kontinum layanan, biaya, pemberdayaan, kesetaraan, hasil, pencegahan, dan kualitas hidup.
Yang pertama, hasil. Seperti harapan hidup, kematian bayi, dan indikator kesehatan lainnya, perbedaan ras dan etnis yang signifikan. Hak atas perawat kesehatan menuntut semua orang harus dapat menikmati kesehatan dan kesejahteraan semaksimal mungkin. Kesetaraan harus dijamin untuk semua individu, memastikan kualitas hidup yang paling penting layak untuk dipromosikan untuk semua tanpa kecuali. Yang kedua, pencegahan. Pencegahan adalah aspek perawatan kesehatan yang sering kali diabaikan dengan perhatian yang lebih besar dalam pengobatan. Pekerjaan sosial dapat memainkan peran penting dalam mendidik tantangan risiko dan faktor pelindung untuk memperdayakan basis klien yang mereka layani dan mengadvokasi kesetaraan dalam kesehatan layanan perawatan yang mengurangi faktor risiko dan meningkatkan kesehatan. Etika dan nilai bidang kesehatan. Nilai dan etika pekerjaan sosial senantiasa menjadi pedoman kebijakan, praktik, dan penelitian di bidang kesehatan, bidang keperawatan. Dengan menggunakan lensa nilai-nilai pekerjaan sosial, bab ini dimulai dengan mengkaji sosial kebijakan kerja dan kebijakan pemerintah di bidang kesehatan, mengidentifikasi tantangan etika dan dilema, dan menerapkan model pengambilan keputusan etis bagi praktisi yang juga ditangani. Bab ini ditutup dengan perlunya penelitian lanjutan tentang etika untuk meningkatkan pemahaman pekerjaan sosial tentang bidang penting ini. Kebijakan atau kode etik profesional perawatan kesehatan. Nilai dan etika apa yang mempengaruhi kebijakan di bidang keperawatan kesehatan? Sumpah Hippocrates. Itu panduan praktik medis menekankannya pentingnya tidak melakukan tindakan menyakiti dan non-kejahatan terus menjadi mantra bagi mereka yang berada dalam profesi yang berhubungan dengan medis dan kesehatan. Tetapi bagaimana kebijakan itu diterjemahkan ke dalam praktik selama zaman modern dengan begitu banyak pilihan yang rumit? Bagaimana seseorang menavigasi lingkungan kesehatan dengan banyak kemungkinan masing-masing dan konsekuensi yang berbeda? Kode etik kerja sosial. Karena pekerja sosial adalah profesi berbasis nilai, penting bagi pekerja sosial untuk melihatnya pada standar apa profesi telah dikembangkan untuk memandu kebijakan praktik dan penelitian di bidang kesehatan. Para pekerja sosial secara terus-menerus mempromosikan misi keadilan sosial, berkomitmen untuk melayani semua orang yang membutuhkan perawatan kesehatan terlepas dari kemampuan mereka untuk membayar, dan sering terlibat dalam inisiatif advokasi internal dan eksternal untuk memperluas perawatan kesehatan bermanfaat bagi semua. Semua pasien atau klien dalam pengaturan perawatan kesehatan tanpa memandang asal kebangsaan, etnis, usia, kecacatan, atau kelas sosial atau ekonomi diperlakukan dengan bermartabat dan hormat. Standar etis kerja sosial dalam perawatan kesehatan. Parlemen mengatakan bahwa nilai memiliki nilai yang kecil kecuali dapat diaktualisasikan dalam praktik. Jenis panduan apa yang dilakukan kode etik NAS dengan nilai-nilai prinsip umumnya menyediakan untuk praktisi pekerjaan sosial di bidang perawatan kesehatan, sedangkan kode alamat masalah utama tidak memberikan panduan langsung tentang tantangan tertentu itu praktisi di bidang kesehatan. NAS bagaimanapun telah mengembangkan standar untuk praktik kerja sosial dalam pengaturan kesehatan yang menguraikan prinsip-prinsip etika untuk pekerjaan sosial di bidang kesehatan. Standar pertama dalam 13 dokumen, standar ini secara eksplisit menjelaskan bagaimana sosial bekerja nilai dan etika mempengaruhi praktik di bidang kesehatan. Yang pertama, standar etika dan nilai. Pekerjaan sosial yang berpraktik dalam pengaturan perawatan kesehatan harus mematuhi dan mempromosikan etika dan nilai-nilai profesi pekerjaan sosial dengan menggunakan kode etik NAS sebagai panduan untuk pengambilan keputusan etis. Yang kedua, prinsip keadilan distributif. Prinsip apa yang dapat digunakan untuk memandu praktik etis bagi pekerja sosial dalam perawat kesehatan?
Prinsip keadilan distributif dapat membantu memahami dilema yang muncul dalam perawatan kesehatan. 4. Prinsip kesetaraan, kebutuhan, kompensasi, dan kontribusi sering digunakan untuk mengembangkan kebijakan perawatan kesehatan dan program. Sekian hasil review saya. Selamat sore.